Ya, demi menekan angka penyebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB Jilid 2. Nah, bagi Anda pelaku usaha atau karyawan dari suatu perusahaan mungkin jadi dakdikdukser ya. Ini mengingat bahwa kebijakan pembatasan sosial terus menekan berbagai sektor industri ini baik besar maupun juga kecil. Nah, rupanya Badan Pusat Statistik ini telah melakukan survei terkait dengan dampak pandemi kepada lebih dari 34.000 pelaku usaha, baik usaha mikro kecil dan juga usaha menengah besar. Nah, seperti apa hasil surveinya? Kita akan simak dalam pengusaha sesak nafas karena corona. Turunnya geliat ekonomi tentu paling dirasakan oleh para pelaku usaha dan bahkan beberapa pelaku usaha ini sudah betul-betul sesak nafas begitu akibat pandemi. Kita lihat di sini berdasarkan hasil survei dari Badan Pusat Statistik di mana 8,76% dari pelaku usaha ini rupanya juga berhenti beroperasi di saat pandemi. Dan ada beberapa kemungkinan alasan begitu ya di sini. Yang pertama adalah akibat cash flow perusahaan yang sudah berdarah-darah, kemudian ditambah pandemi merusak supply dan juga demand masyarakat sehingga akhirnya tidak sanggup untuk bertahan. Kemudian ada pula beberapa usaha yang selama masa pandemi ini berlangsung tidak ada demand-nya sama sekali. Nah, sementara operasional perusahaan lainnya ini kita lihat di sini ada 5,45% ini work from home atau WFH begitu untuk sebagian pegawainya. Sementara ada 2,05% ini WFH untuk seluruh pegawai. Ini artinya privilege sekali begitu karena tentu tidak semua sektor usaha bisa WFH untuk seluruh pegawainya. Kemudian ada juga 24,3% beroperasi dengan pengurangan kapasitas dan juga 0,49% rupanya ada peningkatan untuk kapasitas ataupun juga beroperasi melebihi kapasitas. Kemudian ada di sini yang paling dominan adalah rupanya beroperasi secara normal. Dan kita lihat di sini sektor-sektor mana saja yang paling terdampak pandemi COVID-19. Ada 3 sektor usaha yang paling dampaknya ini paling tinggi, diantaranya adalah akomodasi dan juga makan minum, di mana ini 92,47% dari hasil survei ini mengaku terdampak begitu ya. Ini artinya juga bisa kita katakan dengan adanya pandemi orang ini tidak jalan-jalan ke mall, tidak bisa dine in. Sementara untuk kos sewa tempat ini tetap harus dibayar. Ini kemungkinan yang bisa kita katakan untuk bisnis di sektor makanan dan juga minuman. Sementara untuk dari segi akomodasi orang-orang pun juga tidak berpergian baik untuk urusan pekerjaan ataupun juga berplesir ataupun juga wisata begitu, sehingga ini tentu menggerus tingkat okupansi kamar hotel. Jadi no wonder kalau kita lihat di sini sektor ini juga menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Kemudian ada juga sektor jasa lainnya yaitu 90,9% dan juga transportasi dan pergudangan ini 90,34%. Termasuk diantaranya adalah ini airlines juga kita masukkan ke dalam kategori transportasi. Kemudian kita lihat untuk sektor usaha yang dampaknya ini rupanya paling rendah, ini adalah air dan juga pengelolaan sampah, kemudian ada listrik dan juga gas, dan juga ada real estate. Ini juga tidak heran begitu ya, jelas karena ini menjadi kebutuhan utama kita. Apalagi dengan adanya WFH atau work from home, kita di rumah aja, ini justru biasanya kita lebih boros air, lebih boros listrik, dan juga lebih boros gas. Nah, kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian untuk terus bertahan hidup tentu kita ini harus bisa beradaptasi. Nah, lantas sejauh apa pelaku usaha ini telah beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti ini? Nah, mungkin kita juga sudah merasakan ya ada beberapa adaptasi ataupun juga inovasi baru di masa pandemi. Misalnya aja yang kita gampang temui sehari-hari ini es kopi susu hits gitu ya. Jadi sejak pandemi ini kita ketahui muncul yang versi literan ataupun juga makanan-makanan resto tapi ini versi home kitnya. Jadi udah disiapin bahannya dan juga cara masaknya. Jadi kita tinggal bikin di rumah. Kemudian ada juga lainnya, inovasi lainnya itu lauk pauk yang dikemas menjadi frozen food, jadi kita tinggal angetin aja di rumah. Nah, ini artinya banyak strategi adaptasi yang bisa kita lakukan, tidak hanya dari segi produk tapi juga dari segi penjualan. Jadi misalnya dari offline kita ke online ataupun juga diversifikasi hal-hal lainnya. Nah, namun rupanya data dari survei Badan Pusat Statistik ini menunjukkan bahwa rupanya baru 15 dari 100 perusahaan yang melakukan diversifikasi di masa pandemi seperti ini. Jadi kita lihat untuk industri pengolahan ini rupanya adalah 21,97% industri pengolahan yang melakukan diversifikasi tertinggi, sementara
ada 19,88%. Ini untuk akomodasi dan juga makan minum rupanya hanya 19,88%, artinya masih kurang dari 20%. Kemudian ada juga 16,71% ini perdagangan dan reparasi kendaraan. Nah, ini kemudian yang perlu ditelaah lagi, dicari tahu lagi apa yang menjadi kendala bagi para pengusaha ini sulit untuk beradaptasi ataupun juga melakukan inovasi di tengah pandemi seperti ini. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini berapa lama sih perusahaan akan bertahan jika kondisinya seperti ini dan tidak ada bantuan? Rupanya berdasarkan hasil survei ini disebutkan bahwa 53% pelaku usaha mengaku tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Kemudian ada lagi 25,94% menyatakan bahwa bisa bertahan lebih dari 3 bulan. Ada lagi 14,58% ini menyebutkan ini akan bertahan dalam rentang waktu 1 hingga 3 bulan dan sementara 4,17% ini kurang dari 1 bulan. Artinya kalau kita total ini ada 19% atau hampir dari 20%, 1/5 dari pelaku usaha yang memperkirakan bahwa mampu bertahan ini maksimal 3 bulan atau tidak nanti gulung tikar gitu. Bayangkan ini maksimal 3 bulan. Ini waktu yang tidak lama begitu ya. Artinya kondisi ini betul-betul harus diperhatikan. Sementara untuk pelaku pasar yang melakukan diversifikasi usaha ini rupanya hanya 45% yang optimis mampu bertahan lebih dari 3 bulan. Sementara 55% lainnya yaitu lebih dari setengahnya ini mengaku bahwa hanya mampu bertahan maksimal 3 bulan. Ini sudah melakukan diversifikasi ataupun juga adaptasi tadi ya. Artinya kondisi ini amat sangat membutuhkan bantuan. Nah, kita lihat di slide yang terakhir. Nah, untuk bisa bertahan, apa sih yang bantuan yang paling dibutuhkan gitu oleh para pelaku usaha? Nah, rupanya untuk usaha mikro kecil 7 dari 10 pelaku usaha UMK ini membutuhkan bantuan modal usaha dengan polling 69,02%. Kemudian disusul dengan keringanan listrik untuk usaha, kemudian juga relaksasi ataupun juga penundaan pembayaran pinjaman, baru kemudian adalah kemudahan untuk administrasi, untuk pengajuan pinjaman, dan juga yang terakhir ini adalah penundaan pembayaran pajak. Kemudian untuk sektor-sektor ataupun juga pelaku usaha dari menengah ataupun juga menengah besar, kita lihat di sini bahwa 3 bantuan yang paling dibutuhkan selama pandemi ini adalah keringanan tagihan listrik, kemudian ada realisasi pembayaran pinjaman dan juga penundaan pembayaran pajak. Nah, kemudian sebetulnya pemerintah juga kita ketahui tengah gencar ini melaksanakan program penanganan pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Nah, namun pertanyaannya adalah apakah bantuan-bantuan yang telah disiapkan oleh pemerintah ini cukup di tengah pandemi yang kita tidak tahu nih entah kapan selesainya, atau justru pertanyaannya kita ganti sedikit, apakah bantuan-bantuan ini telah tepat sasaran dan sampai ke tujuan ke orang-orang yang membutuhkan.